Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Halim SPG, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Mukabil MA, Ketua Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan seluruh anggota Senat, para wakil rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, para dekan, wakil dekan, direktur pasca sarjana dan wakil direktur, ketua jurusan dan program studi dan sekretaris program studi, para pejabat struktural di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, para dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, para undangan hadirin yang berbahagia. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, tiada undian kata yang tepat untuk diucapkan dan tiada puji yang patut untuk dipandangkan kecuali bersyukur kepada Allah SWT. Karena dengan limpahan karunia dan rahmatnya, hidayah dan maknanya, rizki dan barokahnya, saya dapat mencapai jabatan akademik tertinggi besar sebagai penanda puncak pencapaian, tetapi bukan puncak pengabdian pada institusi tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Salawat serta salam semoga dilimpahkan Allah kepada Yang Mulia Rasulullah Muhammad SAW, keteladanan Rasulullah yang arif dalam berpikir, bijak dalam bertindak, jujur dalam bertutur, dan adil dalam memimpin, telah memberikan inspirasi umat untuk memuliakan, menghormat, mencintai, dan mengharap limpahan syafaat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada acara pengukuhan guru besar, baik yang langsung maupun yang secara virtual. Sebagai penanda pikiran dan tradisi ilmiah, izinkanlah saya menyampaikan pidato ilmiah dengan judul Metafora Scaffolding menuju pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Bapak Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan anggota Senat serta hadirin yang berbahagia. Berbicara tentang matematika, telah terjadi stigmatisasi dalam pembelajarannya. Stigma matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan memuat rumus-rumus dianggap sebagai hantu yang menyebabkan timbulnya gejala matematika fobia pada peserta didik. Akibatnya berdampak pada kurangnya kemampuan pemahaman matematis yang berujung pada rendahnya pencapaian dan prestasi matematika. Menurut kurikulum K13, pembelajaran matematika telah bergeser dari pembelajaran konvensional menjadi berbasis pada pemahaman dan pemecahan masalah. Pembelajaran matematika dengan paradigma lama hanya untuk menerapkan prosedur, aturan, dan rumus-rumus yang berorientasi pada hasil. Sedangkan paradigma baru, pembelajaran matematika berorientasi pada kemampuan pemahaman yang mengacu pada proses tentang apa yang harus dilakukan beserta alasannya. Dengan pemahaman, peserta didik akan dapat mengekalkan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan matematika yang telah mereka peroleh ke situasi yang baru dalam bidang lain maupun dalam matematika itu sendiri. Pembelajaran matematika berbasis pemecahan masalah. Pemecahan masalah matematika muncul ketika peserta didik menghadapi soal yang dianggap sulit dan tidak dapat segera menyelesaikannya. Pemecahan masalah matematika memerlukan proses terencana untuk mendapatkan solusi. Adalah penting peserta didik memiliki pengetahuan yang dapat memandu mereka membuat pilihan langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaiannya. Untuk
yaitu suatu strategi umum yang menggambarkan penemuan prosedur yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Heuristik berbeda dengan algoritma. Heuristik merupakan pendekatan secara umum, sedangkan algoritma adalah suatu langkah khusus untuk pemecahan masalah matematika. Bapak Rektor dan Wakil Rektor, Ketua dan anggota Senat, serta hadirin yang berbahagia. Salah satu heuristik dalam pemecahan masalah matematis adalah heuristik Polya. Mengikuti heuristik Polya, pemecahan masalah dilakukan melalui beberapa proses penyelesaian dan setiap proses dapat dilaksanakan secara bertahap pemecahannya. Ada 4 tahap pemecahan masalah menggunakan heuristik Polya yang sering kita kenal dengan istilah C-plan check. Pertama adalah memahami masalah, kedua adalah menyusun rencana, ketiga melaksanakan rencana, dan keempat mengecek kembali proses dan hasil atau solusi. Strategi Polya adalah dinamis dan tidak linear, artinya peserta didik dapat saja setiap saat kembali pada langkah yang dikerjakan sebelum sampai ditemukan suatu solusi. Diagram gambar menjelaskan tentang itu, yaitu tahapan heuristik Polya untuk pemecahan masalah matematika. Dalam heuristik Polya ada kebutuhan untuk memantau kemajuan terus-menerus sebagai bahan penilaian apakah langkah-langkahnya sudah berada pada jalur yang benar. Jika belum benar, seorang harus segera mengambil keputusan untuk kembali ke langkah-langkah sebelumnya. Manfaat scaffolding untuk pemecahan masalah. Bapak Rektor dan Wakil Rektor, Ketua dan anggota Senat, serta hadirin yang berbahagia. Dalam pembelajaran matematika yang berbasis pada pemecahan masalah, peserta didik memerlukan bimbingan apabila mereka berhadapan dengan soal yang sulit. Manakala tidak ada bimbingan yang diberikan, peserta didik tidak dapat mengerjakan soal tersebut dengan tepat. Mereka akan kehilangan minat dan selanjutnya mungkin dia akan putus asa dan tidak melanjutkan pekerjaannya. Bimbingan yang diberikan merupakan salah satu dari mekanisme scaffolding. Istilah scaffolding berasal dari dunia konstruksi, adalah struktur yang menyangga bangunan, dan jika bangunannya selesai, penyangga itu dilepas. Scaffolding dalam pembelajaran adalah seperangkat bantuan, arahan, strategi, atau alat yang diberikan oleh guru atau teman sebaya untuk memandu peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri dan dilepas jika sudah menemukan solusi masalah. Di antara berbagai jenis scaffolding metakognitif merupakan cara terbaik dalam membimbing dan memandu peserta didik untuk pembelajaran matematika berbasis masalah. Scaffolding metakognitif bertujuan membimbing peserta didik untuk mengontrol dan memonitor belajar mereka. Scaffolding metakognitif merupakan strategi pembelajaran yang dipandu dengan self-questioning atau menanyakan diri yang berbentuk pertanyaan, arahan, dan perintah metakognitif. Strategi menanyakan diri adalah cara yang efektif untuk mempromosikan peserta didik belajar secara mandiri, self-regulated learning. Ada 4 aspek dalam pertanyaan metakognitif, yaitu kesadaran, perencanaan, strategi, dan menilai diri sendiri. Melalui scaffolding metakognitif, peserta didik dapat melibatkan metakognitif mereka secara optimal dalam memecahkan masalah. Setelah terbukti, peserta didik yang diskafol atau dipandu menggunakan scaffolding metakognitif bukan hanya mampu meningkatkan kemampuan metakognitif mereka, tetapi juga membawa pencapaian matematika yang lebih baik
dan menurunkan beban mental atau mental effort yang dirasakan ketika mereka mengerjakan soal yang sulit. Dalam pembelajaran matematika dengan scaffolding, peserta didik juga merasakan kemudahan dan kesenangan mereka dalam belajar. Boleh jadi selain merasakan sesuatu yang baru dari strategi pembelajaran mereka, juga merasa mampu mengontrol pemikiran mereka karena terbantu dalam mengerjakan soal yang diberikan. Sebagai contoh, diberikan soal dari anak tingkat SD di Bina seperti gambar berikut, hanya penjelasannya dan penggunaan scaffolding bisa dibaca dalam buku Tiga Ilmiah saya. Berikutnya akan saya sampaikan untayan ucapan terima kasih. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak. Pertama, kepada Allah Yarham almarhum ayah saya Haji Abdul Manan dan almarhumah ibu saya Hajah Supira dan kembarannya Hajah Supina yang telah mengasuh, mendidik dan mencita-citakan saya sebagai seorang guru. Allah telah mengabulkan doa dan cita-cita beliau, bahkan melampaui harapan beliau. Semoga Allah membalas jasa beliau dan semoga arwah beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah dan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Penghargaan dan ucapan terima kasih untuk keluarga teristimewa, untuk istri saya tercinta Hajah Rosalia Siswanti AMD SST yang dengan ikhlas telah mendampingi dan menyemangati dengan segala suka dan duka. Ucapan beribu terima kasih saya haturkan kepada yang terhormat Menteri Koordinator PMK Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia dan jajarannya, yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan jajarannya yang telah memberi persetujuan jabatan guru besar saya. Ucapan terima kasih saya aturkan kepada yang terhormat Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji Abdul Haris MAG dan jajarannya, Ketua Senat yang terhormat Profesor Dr. Haji Al-Muhtadi Ridwan MAG dan seluruh anggota Senat yang memberi dukungan, kebijakan dan persetujuan pengajuan guru besar saya. Secara khusus ucapan terima kasih yang tak hingga juga disampaikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan tidak bosan mendorong saya untuk menyelesaikan studi S3 dan mengajukan guru besar saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.